Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safranin Saud. Saya dari kelompok Arta. Di sini saya bertindak sebagai fasilitator dalam materi memahami literasi digital di era industri. Kemudian, saya mewakili teman-teman saya sebagai pemateri yang ada di sini. Oke, untuk mencukupkan waktu dan mempercepat, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Silakan untuk pemateri, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih. Apa itu literasi digital? Menurut Badli, literasi digital merupakan kemampuan teknis dalam mengakses, memahami, merangkai, dan menyebarluaskan informasi. Literasi pada era revolusi industri menjadi hal yang perlu dibahas oleh para akademisi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah upaya untuk memahami kondisi zaman. Mau tidak mau, masyarakat harus mengambil bagian di dalamnya supaya manusia memang perlu memperbarui pola hidup dan pemikiran sejak terjadinya revolusi pada semua ranah. Terima kasih, itu aja dari saya tentang apa itu literasi digital. Waktu dan Baik, yang tempat kedua dipersilakan. yaitu manfaat dan pentingnya literasi digital. Jadi manfaatnya itu ada 3, yaitu menghemat waktu, menghemat biaya, dan ramah lingkungan. Kenapa bermanfaat menghemat waktu? Karena di era literasi digital ini, kita dapat dengan cepat mencari referensi di internet sehingga dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja sehingga dapat mempermudah kita. Yang kedua yaitu menghemat biaya. Karena dengan kita memanfaatkan situs dan aplikasi gratis di internet yang menawarkan diskon, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan uang berlebih untuk berlangganan. Yang ketiga yaitu ramah lingkungan. Kenapa sih ramah lingkungan? Karena di era literasi digital ini, katanya hanya memerlukan internet untuk mencari informasi-informasi. Nah, ini juga bisa menghemat penggunaan kertas dengan memanfaatkan buku elektronik. Pentingnya literasi digital. Yang pertama, menjadi lebih kreatif, memudahkan memperoleh informasi, dan yang ketiga adalah menambah keterampilan. Yang pertama, langsung saja lebih kreatif. Literasi digital dapat membantu mengembangkan ide-ide kreatif siapa saja dengan kemudahan internet dan informasi yang ada. Yang kedua adalah kemudahan dalam memperoleh sebuah informasi. Berkat perkembangan literasi digital melalui transformasi digital, maka semua manusia dapat memperoleh sebuah informasi secara cepat, mudah, dan terupdate. Yang ketiga, menambah keterampilan manfaatnya. Berikutnya dari penerapan literasi digital ialah akan dapat menambah keterampilan bagi masyarakat. Berkat hadirnya literasi digital, maka akan menambah keterampilan dan pengetahuan baru yang lebih efektif, mudah, dan hemat biaya. Materi yang ketiga adalah dampak yang ditimbulkan oleh literasi digital. Terdapat 2 dampak, yaitu positif dan negatif. Untuk positif kebagi 3. Yang pertama adalah mudahnya mengakses informasi. Di era industri 4.0, kita bisa mengakses internet di mana saja dan mencari informasi apapun yang kita inginkan. Kita bisa mengetahui apa yang sedang viral di masyarakat dalam skala nasional maupun global. Yang kedua adalah peluang bisnis. Karena mudahnya informasi yang kita dapatkan, kita bisa melihat apa yang sedang dibutuhkan masyarakat. Contohnya saat COVID-19. Saat itu, masyarakat tidak bisa melakukan interaksi secara langsung. Jadi, segala kebutuhan didapatkan secara online. Kita bisa menjual produk kita secara online, bahkan bisa dalam skala internasional. Yang ketiga, menambah kosakata dan bahasa. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak juga kosakata baru yang kita dapatkan. Tidak heran jika di zaman sekarang orang-orang bisa 2 bahasa asing atau lebih. Misal, jika kita ingin menjual produk kita ke luar negeri, setidaknya kita harus bisa menguasai bahasa Inggris. Maka dari itu, peran literasi digital sangat penting untuk ini. Ya, selanjutnya untuk dampak negatif. Poin pertama yaitu ketergantungan pada media digital. Karena mudahnya informasi yang kita dapatkan, kita bisa saja lupa bahwa kita itu hidup di dunia nyata. Berinteraksi dengan orang lain juga sangat penting untuk menanyakan kabar dan kondisi yang terjadi di sekitar. Yang poin kedua yaitu ego surfing. Simpelnya, orang-orang yang haus akan pengakuan dalam dunia industri hiburan, meski bukan agensi iklan, seorang yang bisa mengakses big data untuk melakukan survei data pelanggan atau analisis. Mereka akan mencari namanya sendiri di Google dan medsos lainnya untuk mencari seberapa terkenalnya mereka. Yang ketiga, munculnya informasi digital yang palsu atau hoax. Berita hoax sangat gampang menyebar di era sekarang. Dengan berita hoax,
oknum-oknum akan lebih gampang untuk melakukan penipuan, tidak lain di bidang industri. Contohnya menyebarkan iklan-iklan palsu yang akan menarik orang untuk membeli, padahal barang tersebut tidak ada. Nah, untuk materi yang keempat yaitu mengasah kemampuan dengan literasi digital. Yang pertama, berpikir kritis yang merupakan kemampuan dalam menganalisis dan mengevaluasi informasi yang kita dapatkan melalui media sosial. Dan selanjutnya itu etika digital, yang merupakan kemampuan dalam mengakses, memahami, dan menghormati karya yang diciptakan oleh orang lain. Poin selanjutnya yaitu kolaborasi, yang mana memanfaatkan literasi digital untuk berkolaborasi dengan rekan kerja sehingga dapat menciptakan ekosistem kerja yang efisien dan dapat memecahkan masalah dalam mencari solusi bersama. Poin selanjutnya itu adaptasi. Dengan teknologi baru, hal ini dapat membantu kita untuk tetap berkembang, mengikuti zaman, serta terbuka dengan inovasi-inovasi yang ada dalam dunia industri. Selanjutnya, yaitu penelitian independen atau yang berarti secara mandiri. Maksud dari poin ini yaitu kita dapat meneliti dan memecahkan masalah secara mandiri dengan memanfaatkan akses internet yang dapat kita akses kapanpun dan dimanapun untuk membantu kita beradaptasi dengan industri teknologi. Di sini saya ingin memberikan sedikit kesimpulan. Jadi literasi digital ini memiliki banyak manfaat. Salah satu manfaat yang saya catat adalah menghemat waktu, kemudian hemat biaya, dan fleksibel. Fleksibel artinya bisa di mana saja, kapan saja, dan dalam situasi apa saja. Kemudian dengan adanya literasi digital ini menandakan bahwa masyarakat sekarang sudah maju dan telah sesuai dengan perkembangan zaman. Tetapi harus dibatasi juga karena literasi digital ini juga memiliki beberapa dampak buruk. Baik, mungkin itu saja materi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika saya ada salah-salah kata, juga mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.